Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Murtala Fuddin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah, Luk Semawe, dengan nomor induk mahasiswa 2025610270. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Swasta Darul Muttaqin kelas 8 dengan materi ajar bab 4, ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui salat gerhana, salat istisqa dan salat jenazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Nah, kita sekarang berdoa. Dulu atau mengulang pelajaran yang telah lalu, ya, yaitu mengenai dengan iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kitab yang wajib kita ketahui yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada empat kitab, yaitu yang pertama kitab Taurat, ya. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada sekitar abad 12 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua yang diturunkan adalah kitab Zabur, yaitu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Selanjutnya yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu sekitar abad ke-1 Masehi. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yaitu diturunkan kepada Muhammad SAW, yaitu sekitar tahun 611 Masehi, ya, ataupun bertepatan pada abad ke-7 Masehi. Itu sebagai kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang terakhir pula, ya, mengikuti ataupun mencakup semua kitab-kitab yang lain di situ. Oke, anak-anak. Di situ dalam pembelajaran yang terdahulu
Apakah anak-anak ada pertanyaan? Ada. Sudah berarti semua. Ada yang bertanya tentang pembelajaran yang dahulu? Ada Pak. Oke, coba yang jawab. Apa arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, oke. Arti iman Kepada Allah Subhanahu wa taala. arti iman kepada kitab ya. Ini mengenai dengan kitab kita belajar dengan arti kitab. Yaitu maksud pertanyaan di sini adalah mengenai dengan apa arti iman kepada kitab Allah SWT. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan ya, pengertian salat gerhana, salat istisqa beserta salat jenazah beserta salat jenazah. Selanjutnya menjelaskan ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar dan peserta didik dapat mempraktikkan salat gerhana, salat istisqa dan salat jenazah. Video dulu ya dari pembelajaran kita. Halo anak-anak, mari kita belajar bareng tentang mafal ziarah. Sekarang kita akan belajar yang membahas tentang ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui salat gerhana, istisqa dan jenazah. Salat gerhana. Salat gerhana dilakukan dengan 2 rakaat, 4 kali ruku, dilanjutkan khotbah, dan pada saat gerhana berlangsung. Sementara sholat istisqa dilakukan dengan 2 rakaat, dilanjutkan khotbah, memperbanyak istighfar, dan puasa selama 4 hari. Dan yang terakhir, sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir, berdiri tanpa ruku, lalu tanpa sujud. Sholat gerhana dan sholat istisqa dilakukan dengan disiplin dan penuh harapan serta rendah hati. Sholat jenazah dilakukan dengan disiplin, kepedulian sosial, serta gotong royong. Sholat gerhana. Sholat gerhana dalam fikih Islam dikenal dengan istilah sholat kusufain, yang berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Secara khusus, sholat yang dilakukan pada saat gerhana matahari disebut sholat kusuf, sedangkan sholat yang dilakukan pada saat gerhana bulan disebut sholat khusuf. Menonton video kita dapat menunjukkan bahwa ibadah merupakan wujud ya, penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan ibadah diperlukan sikap disiplin, penuh harap atau raja, dan rasa peduli terhadap sesama. Beberapa ibadah yang mencerminkan nilai-nilai tersebut adalah salat gerhana, salat istisqa, dan salat jenazah. Ketiga ibadah ini tidak hanya menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengajarkan kepedulian sosial dan kebersamaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak, kita akan menjelaskan tentang yang pertama sholat gerhana. Sholat gerhana adalah salah satu sholat sunnah yang dilakukan jika terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Gerhana matahari disebut dengan kusuf, ya. Sedangkan gerhana bulan disebut dengan kusuf. Sholat gerhana hukumnya adalah sunat muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk kita melaksanakannya secara berjamaah. Kesimpulan yang dapat kita
ambil daripada salat gerhana, yaitu salat istisqa dan salat jenazah, merupakan ibadah yang mengerjakan kedisiplinan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepedulian terhadap sesama manusia. Melalui ibadah-ibadah ini, umat Islam diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memperkuat ukhuwah dan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempraktiknya ya, salat. Yang pertama, satu kelompok ini maju untuk mempraktikkan salat gerhana. Salat gerhana itu ada 2 kali dalam satu rakaat, ada 2 kali ruku ya, 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Nanti coba yang laki-laki ya, untuk praktik salat gerhana depan. Ini yang satu menjadi imam ya. Ini imam. Imam coba. Ini saya jadi imam. Oke, seperti biasa berjamaah ya. Nah, lagi imamnya di tengah ya. Salat gerhana. Salat gerhana. Oke, salat gerhananya nanti salat istisqa, kemudian salat jenazah. Ya. Ini kan ada 3 kelompok. Oke, baik. Usalli pertama kita akan mempraktikkan salat gerhana matahari. Ya. Usallinya usalli sunatal kusufi syamsi. Rakaat ini nilai dalam. Yang besar. Usalli sunatan kusufil syamsi. Rakaat ini nilai dalam. Allah takbir. Niatnya gimana? Ini niat di dalam hati nggak nampak, tapi kita suarakan ya. Nah, coba niatnya. Sengaja aku salat. Sengaja aku salat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian untuk di belakang gimana coba? Usalli ini jadi makmum ya, belakang jadi makmum. Usalli sekalian ya. Usalli sunatan kusufil syamsi. Rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Untuk salat jenazah ada salat bagi perempuan dan bagi orang laki-laki. Nah, kita akan mulai dengan salat bagi jenazah laki-laki dulu ya. Oke. Anggap saja Anda adalah sebagai imam ya. Coba baca usallinya dulu. Usallinya dulu. Usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Takbir Allahu Akbar. Sengaja saya melaksanakan salat jenazah atas mayit laki-laki ini 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Oke, coba baca yang di rakaat pertama, di takbir yang pertama
dibaca yaitu Fatihah. Doa bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Akhirnya di kemudian di takbir yang kedua kita akan membaca selawat ya. Selawat ini adalah selawat seperti selawat di waktu kita duduk membaca tasyahud sampai innaka hamidun majid. Coba baca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitulah tata cara melaksanakan salat jenazah. Jadi salat jenazah itu yang pertama untuk orang laki-laki dewasa, yang kedua orang perempuan dewasa, tiga anak laki-laki yang belum sampai umurnya 15 tahun ataupun belum balik, dan yang keempat anak perempuan yang belum balik. Ini beda-beda nih di usulnya ya. Kalau doa nanti sama, kalau laki-laki sama anak laki-laki sama, perempuan dewasa sama anak perempuan dewasa. Cuma di usulnya yang berbeda. Sekarang kita akan membaca bersama ya sekalian. Bapak tuntun ya, baca usali untuk anak, untuk orang dewasa dulu. Nah, oke. Baca bersama ya. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Niatnya sengaja aku sholat atas mayit laki-laki dewasa ini empat takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ini di LKP ini ya. Untuk kelompok A, nah, untuk kelompok A, untuk presentasi ke depan. Silakan. Nah, coba tulis dulu. Kita perhatikan masing-masing doa ya. Silakan dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan, ketakutan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi fenomena gerhana bulan atau disebut khusuf, atau gerhana matahari disebut khusuf. Dasar hukum sholat gerhana disyariatkan berdasarkan hadis-hadis sahih. Salah satunya hadis dari Aisyah
yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat gerhana ketika terjadi gerhana matahari. Waktu pelaksanaan salat gerhana dilakukan sejak awal terjadinya gerhana hingga gerhana berakhir atau hingga terbit atau terbenamnya matahari atau bulan. Di sini ada pertanyaan. Apa perbedaan antara gerhana matahari kusuf dan gerhana bulan kusuf? Jawabannya adalah perbedaannya. 1. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Kalau gerhana bulan terjadi pada malam hari. Perbedaan yang kedua, gerhana matahari juga disebut sebagai kusuf. Kalau gerhana bulan disebut sebagai kusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita apresiasikan ya kepada kelompok A, kelompok pertama. Kemudian kita akan memprestasikan kelompok B yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai salat istiqah. Salat istiqah adalah salat sunnah yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan ketika terjadi kekeringan. Salat ini merupakan bentuk tawakal dan permohonan hamba kepada penciptanya. Dasar hukum. Salat istiqah disyariatkan berdasarkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Anas bin Malik menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah mengangkat tangannya hingga terlihat ketiaknya untuk memohon hujan. Waktu pelaksanaan salat istiqah dapat dilakukan kapan saja, baik pagi, siang ataupun sore, kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan untuk salat. Biasanya salat ini dilaksanakan di lapangan terbuka atau masjid. 1. Apa saja hikmah yang terkadang dalam pelaksanaan salat istiqah? Hikmah salat istiqah menumbuhkan rasa harap rajab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan kebersamaan dalam menghadapi musibah, menumbuhkan kepedulian sosial dengan saling membantu di masa sulit. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok C, kelompok yang ketiga. Silakan bisa berdua untuk didampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai salat jenazah. Salat jenazah adalah salat yang dilakukan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Hukumnya adalah fardu kifayah, artinya wajib dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jika sudah ada yang melaksanakannya, gugurlah kewajiban bagi yang lain. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melaksanakan, maka semua kaum muslimin di daerah tersebut Oke. Dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengambil nilai-nilai yang dapat dipetik. Ya. Yang pertama, kita menjadi orang yang disiplin dan disiplin dalam melaksanakan ibadah sesuai waktu dan tata cara yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, kita penuh harap ataupun raja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita menyadari bahwa hanya Allah lah yang mampu mengabulkan doa dan memberikan pertolongan kepada kita. Selanjutnya kita peduli terhadap sesama.
menunjukkan solidaritas, kebersamaan dan kepedulian sosial melalui ibadah berjamaah. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil ataupun kesimpulan yang dapat kita petik pada hari yang berbahagia ini adalah yang pertama, salat gerhana, salat istisqa dan salat jenazah merupakan ibadah yang mengajarkan kedisiplinan, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepedulian terhadap sesama melalui ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan itu, yaitu melalui salat gerhana, istisqa dan salat jenazah. Kemudian ibadah ini bagi umat Islam dapat diajakkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memperkuat ukhuwatul Islamiyah dalam solidaritas sosial dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada hari ini kita padai di sini untuk pembelajaran kita untuk ke depan, yaitu materi kita yang akan datang adalah peradaban Islam pada masa Abbasiyah, yaitu sekitar tahun 750 sampai 1258 Masehi. Itu materi kita yang akan datang. Oke anak-anak, maka dari hasil pembelajaran kita hari ini, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat gerhana, salat istisqa dan salat jenazah. Kemudian kita setelah mempelajari ini, kita menjadi manusia yang taat dan takwa serta patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka pada hari ini Bapak akhiri kita dengan berdoa dan membaca selawat untuk sebagai penutup. Kita berselawat. Pesan daripada Bapak ini sama-sama kita setelah ini kita keluar, kita pulang, tapi tidak ada yang mengganggu kawan, tidak ada yang membuli yang membuli kawan sesama kita, tapi kita harus tertib ya. Oke, kita sekarang sudah berakhir pelajaran kita pada hari ini.
Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.